Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. المطمئن لنبيه ولحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنا كفيناك المستهزئين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفدي بالنفس والمال والولد والناس أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita dipertemukan secara offline dan online. Dipertemukan di tempat ini juga saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air secara virtual. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, yang saya hormati, kalau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ini berarti ada dari Dewan Pimpinan, Dewan Presiden Partai ada, Dewan Syariah Pusat, Bendahara Umum, Sekjen, semuanya hadir pada malam hari ini. Juga kita dihadiri oleh Gubernur DKI, Saudara Dr. Anies Rashid Baswedan, PhD. Kita doakan mudah-mudahan semakin sukses, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang mampu untuk membangkitkan semangat anak bangsa menuju cita-cita bangsa ini ke depan, biiznillah, amin ya rabbal alamin. Tadi kita dengarkan juga Syekh Ali Jabir, jazahullahu khairan wa mata'anallahu bihayatihi wa jihadih, yang telah memberikan kita sentuhan-sentuhan rohani yang sangat menyentuh sekali tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan ormas yang hadir yang saya hormati, para habaib, para ulama dan kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dimanapun berada, dan seluruh masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat yang ikut dalam acara virtual kita yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir untuk lebih mendekatkan diri kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hari-hari ini kita lihat di sekian titik di penjuru dunia, terutama di Perancis, dengan karikatur memperolok Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan. Dan yang buat kita prihatin juga, pemimpin yang mestinya membuat situasi kondusif, kenyataannya juga memberikan dukungan, bahkan melihat sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan tersebut melukai 1,7 miliar umat Islam di seluruh dunia. Tapi kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 95, Inna kafainakal mustahzi'in. Artinya orang yang memperolok-olok baginda Rasul, nanti Allah yang menyelesaikannya. Takbir. Dan sejarah telah membuktikan itu semua. Allah memelihara, menjaga Rasul dari kejahatan mereka. Kita lihat sepanjang sejarah, mereka-mereka yang menghina, memperolok baginda Rasul, memperolok-olok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi sekian banyak azab, musibah terjadi kepada mereka semua. Nanti saya akan jelaskan satu persatu yang saya ingat pada kesempatan ini. Tapi sebelum itu tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir bagaimana mahabbatu ashabir Rasul,
kecintaan sahabat Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kita sudah sering mendengar. Dan para penulis yang non-muslim mengatakan ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hati seorang muslim, yaitu pemimpinnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang yang malas sholat, mungkin sehari kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, tapi jangan coba-coba ada seseorang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia marah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sudah itu yang terjadi. Karena tidak mungkin dipisahkan iman dengan seseorang yang membawa risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membawa kita semua mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di zaman Rasul salah seorang sahabat yang namanya Thauban. Suatu saat Thauban dijumpai oleh Rasul, wajahnya berubah. Ini sahabat ini salah satu contoh dari seorang sahabat, dan yang lain-lain mirip semuanya. Rasul bertanya, apa yang membuat wajahmu ini berubah, wahai Thauban? Dia katakan, aku ini kalau tidak berjumpa denganmu, wahai Rasul, rasanya gelisah sekali aku. Tapi kalau sudah melihat wajahmu, tenanglah hati ini. Aku sekarang lagi berfikir, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana di akhirat nanti? Rasanya sulit aku berjumpa denganmu, wahai Rasul. Sebab surgamu pasti sangat tinggi bersama para Rasul, para Anbiya. Dan kalaupun aku masuk surga, surgaku pasti di tempat yang rendah sekali. Dan na'udzubillah, kalau aku masuk neraka, aku tidak bisa lagi melihat wajahmu, wahai Rasulullah. Apa jawaban baginda Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seseorang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Kemudian Rasul bersabda, "Apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat nanti? Amal apa yang kamu siapkan?" Dia katakan, "Tidak banyak, wahai Rasulullah. Tetapi yang jelas aku siapkan sekarang, aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya." Yang jelas ada di hatinya itu. Kemudian Rasul pun bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ungkapan Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anhu. Dia katakan, "Ma farihna bi syai'in farahana bi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah merasa gembira sampai kami mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Amalku, kata Anas bin Malik, tidak seperti amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak seperti amal Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar al-Khattab, disebutkan beberapa sahabat. Anas ibn Malik gembira dengan ungkapan dan sabda Rasul, engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Padahal Anas bin Malik dalam satu riwayat mengatakan, yang meriwayatkan tentang Anas ibn Malik, dia katakan, "Mamarrat lailatun," tidak pernah satu malam itu berlalu kecuali aku bermimpi dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mengatakan, nanti kalau di padang mahsyar yang aku akan cari pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil dia mengatakan, "Ana khudaimuka ya Rasul," aku yang melayani kamu dan pembantumu di dunia waktu itu ya Rasulullah. Sebab ketika datang Rasul di kota Madinah, ibu Anas itu namanya Ummu Sulaim.
mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak memiliki sesuatu yang ingin kami hadiahkan kepadamu. Aku serahkan anakku Anas untuk menjadi khadimuk, yang menjadi pelayanmu di rumah, wahai Rasulullah." Sejak itu Anas bin Malik beserta Rasul. Dan apa yang dia katakan, selama 10 tahun aku menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bahkan ibundanya pun mengatakan, "Doakan anakku wahai Rasulullah." Didoakan anak ini akan hartanya banyak dan keturunannya banyak. Dan dialah sahabat yang paling terakhir meninggal. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah meninggal, usia Anas ibn Malik 20 tahun. Dan dia hidup lebih dari 80 tahun. Anas ibn Malik. Contoh-contoh tadi dijelaskan oleh Syekh Ali Jabir tentang seseorang yang setiap malam membawakan air untuk Rasulullah berwudu. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu saat setelah setahun, 2 tahun, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Saya doakan." Bayangkan kalau kita didoakan begitu, minta apa, kira-kira kita minta apa? Pasti kalau doa Rasul makbul, mustajab. Nah, tadi sudah disilahkan oleh Syekh Ali Jabir. Dia katakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku menginginkan untuk mendampingimu wahai Rasul di surga. Ditanya oleh Rasul, "Kenapa itu yang kamu minta?" Dia katakan, "Kalau aku minta dunia, dunia akan tidak ada yang kekal di dunia ini. Fana semuanya. Tapi kalau aku mendampingimu di surga, di mana surgamu dan disitulah aku berada." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Yang kamu inginkan akan terwujud, perbanyaklah sujud pada Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudara sekalian, para pecinta Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka-mereka yang memperolok-olokan Rasul di zamannya, ada yang mereka-mereka itu kalau sesuatu yang berkaitan dengan pribadi Rasul, Rasul maafkan. Kalau menyakiti Rasulullah, Rasul maafkan. Tapi kalau memperolok-olok yang berkaitan dengan risalahnya, disitulah Rasul bangkit. Dan kalau sudah tidak lagi mau sadar mereka-mereka tersebut, pasti Rasul akan mendoakan tentang bagaimana Allah berikan sanksi dan hukuman kepada mereka-mereka tersebut. Kalau kaitan dengan pribadinya, dilempari batu, Rasul mendoakan, "Allah maghfir li qaumi." Ya Allah, berikanlah ampunan. Mereka tidak mengetahui, mudah-mudahan dari anak keturunan mereka yang masuk ke agama Islam. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama dan risalah yang Rasul bawa itu sendiri, Rasul akan mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib." Aku seorang Rasul, seorang Nabi, bukan pembohong. "Ana ibnu Abdul Muttalib." Dia maju ke depan. Tadi diceritakan ketika sujud, ditaruh perut kotoran unta, sehingga Sayyidatuna Fatimah membersihkannya. Setelah Rasul salat sallallahu alaihi wasallam, Rasul doakan mereka karena sudah kelewatan. Dan Allah turunkan dalam kitab surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat 97. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sudah kelewatan, Allah turunkan, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim." Firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 97, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul." Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah sangat tahu bahwa engkau wahai Muhammad, dadamu sempit. Artinya merasa kesel sekali atas ungkapan mereka ini. Disebabkan apa yang mereka katakan. Sebab mereka katakan apa? Sahirun majnun. Dikatakan Rasulullah adalah tukang sihir yang gila.
Mereka tidak mengatakan kadzab, tidak, karena dia tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur. Kelewatan, ini pamannya, masih orang-orang dekat, orang Quraisy. Bagaimana tidak kesel, keluarga-keluarga dekat ini tidak mau menerima risalah tadi, malah mengejek-ejek Rasul. Sedangkan yang jauh-jauh semua menolong dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi ketika perang Badar. Mereka-mereka yang memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal dan seluruh kelompoknya itu sendiri, semuanya pun binasa, dibantai di perang Badar. Yang tidak ikut siapa? Abu Lahab. Abu Lahab nggak ikut perang Badar. Mungkin dia sudah memprediksikan, nih kalau perang Badar mati juga dia. Bisa juga kalkulasi dia. Dan dia dengan istrinya termasuk yang terdepan menghina Rasul, memperolok, sampai turun surat Tabbat yada Abi Lahab. Jadi itu pun jadi kalau kita lihat Abu Lahab bagaimana perilakunya memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya, tapi ketika dilahirkan Rasulullah ini, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab ini senang. Yang memberitahu tentang kelahirannya adalah salah satu budak wanitanya, Jariyah. Ketika memberitahu tentang dia gembira, dimerdekakanlah budak tersebut. Kegembiraan yang sesaat tadi, peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari mursalan, yang ditulis oleh Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimishqi. Dikatakan dalam bait syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada famadhan bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau yang kafir ini ya sudah datang tentang pribadinya, kejelekannya, dengan diturunkan ayat untuknya, yang semua kita tahu tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk Abu Lahab dan istrinya. Dan ini salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ketika ayat tersebut diturunkan, dan bisa saja Abu Lahab langsung beriman saja, tapi kenyataannya sampai terakhir hayat pun dia tidak beriman. Tabbat yada Abi Lahab, tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jadi kekal di neraka jahanam. Tetapi ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman, setiap hari Senin itu yukhaffaf anhu, azabnya diringankan karena gembiranya dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzan, bagaimana kalau seorang hamba yang seluruh hidupnya bi ahmada masruran, yang senang kepada baginda Rasul, wa mata muwahhida, dan meninggal dalam keadaan beriman dan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kembali lagi kepada mereka-mereka yang membenci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dapatkan ada seseorang yang bernama Al-Harith bin Qais As-Sahmi. Sudah dia termasuk terdepan memperolok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memakan ikan asin. Setelah dia makan ikan asin, dia meminum air tidak berhenti sampai kembung, sampai
semua penyakit ada pada dirinya sampai meninggal dalam keadaan tersiksa. Tadi dijelaskan bagaimana Abu Lahab, dia anggap kalau tidak perang Badar dia bisa aman-aman. Kenyataannya tidak. Diberikan penyakit yang anak cucunya tidak berani mendekat karena baunya luar biasa. Perutnya kembung. Sehingga ketika tadi dijelaskan juga oleh presiden partai, ketika dia sampai mati di situ tidak ada yang dekat. 3 hari tidak ada yang menyentuh. Bagaimana caranya? Dibuat lubang di sekitar tubuhnya tadi. Kemudian didorong dia dengan kayu masuk ke lubang itu, kemudian dilempari batu sampai tertutup dengan batu. Jadi mereka-mereka yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Saya yakin pilihannya hanya ada 2 saja. Bisa saja Allah berikan hidayah, dan bisa juga terkena azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Rasulnya di zamannya dan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia pilihan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mimpinya di Jeddah. Ada yang meriwayatkan orang Maroko. Dia dikatakan pada orang tersebut yang meriwayatkan cukup banyak yang saya dengar. Kamu ke Mekah, ke kampung ini, cari orang yang namanya ini. Sudah dia cari sepekan 2 pekan nggak dapat. Tapi dia tidak putus asa. Sampailah suatu saat dia dapati kampung tersebut. Dia tanya dan beritahu orang tersebut Rasulullah mencintainya. Itu aja. Terakhir dia cari kampung itu dapat. Dia menganggap orang ini pasti iktikaf terus di masjid. Setelah ditanya, dia dapatkan seseorang yang lagi membersihkan mobil. Coba, ini zaman berarti zaman kita ini. Bukan yang dibersihkan onta atau mobil. Terus dia dekati, apakah engkau yang bernama si fulan? Betul, saya namanya si fulan. Kemudian dia tanya lagi, kamu yang ditanya tadi, kamu tahu dari mana nama saya si fulan ini? Dia bilang, kerjaan kamu ini apa? Saya cuci mobil, tidak ada kerjaan lain. Tidak, kamu punya kerjaan lain? Tidak. Sebab dia ceritakan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada kamu, pasti ada rahasia lain. Mimpi mengatakan Rasul yuhibbak, memberi salam untuk kamu. Itu nangis, dia langsung sujud. Dia bilang, saya ceritakan, tetangga saya ini miskin. Meninggal, artinya suaminya meninggalkan istri dan anak-anak yatim. Sejak saat itu saya berjanji dengan istri saya, seluruh yang saya terima setiap bulan saya bagi 2. Dan itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Nah, disitulah rahasianya. Jadi segala sesuatu, apalagi kalau orang sering berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat bohong kalau seseorang mengatakan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak berselawat kepadanya. Ada seorang sahabat mengatakan, kalau aku berdoa ya Rasulullah, 1/4-nya bersalawat kepadamu. Itu bagus, tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau begitu aku tambah, doaku itu separohnya adalah bersalawat untukmu wahai baginda Rasul. Itu bagus, kalau kamu mau tambah juga lebih bagus lagi. Sampai dia katakan 3/4 bagus. Sampai dia katakan, kalau begitu doaku semua adalah selawat kepadamu. Sebab yang di hati orang itu kan Allah tahu dia mau minta apa. Sehingga Rasulullah, kalau kamu lakukan itu,
yang kamu inginkan akan terwujud dan hatimu menjadi lapang semuanya. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita bersalawat kepada baginda Rasul setiap hari? Orang kalau mencintai sesuatu pasti dia akan sebut terus. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dzukirtu illa dzukirta ma'i, tidak disebutkan aku, kata Allah, kecuali engkau juga disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bersyahadat, bagaimana qomat, bagaimana salam, semua Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Allah subhanahu wa ta'ala selalu disebutkannya. Sungguh beruntung mereka-mereka yang selalu di hatinya cinta, gairah, pembelaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1,7 miliar di dunia, pasti semua kita tidak rela kalau Rasul kita dijelek-jelekan, diolok-olokan, dipermainkan, dibuat karikatur. Tetapi kita harus membalasnya dengan cara yang Islami juga. Kalau tujuan kita bagus, cara untuk mencapai tujuan pun harus bagus pula. Ya. Tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang indah dengan menghalalkan segala cara, itu tidak dibenarkan juga. Dan pasti semua ini punya hikmah-hikmah, punya rahasia yang Allah subhanahu wa ta'ala sangat tahu tentang itu semua. Apa yang terjadi dengan kejadian-kejadian tentang gedung kembar yang ada di Amerika, ya, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin menjelekkan Islam, tapi kenyataannya umat Islam semakin banyak yang mereka beriman. Ketika ada kelompok-kelompok yang menjelek-jelekan Rasul yang tadinya tidak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca, akhirnya juga beriman. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman itu terjadi. Di zaman Mongol ada seseorang dalam forum semacam ini menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor kambing, anjing di situ diikat. Dia berusaha untuk melepas ikatannya, dia menyerang orang tersebut. Terus bisa dicegah. Si orang tadi masih sombong juga. Dia katakan, aku tadi memberikan isyarat kepada si anjing ini, kelihatannya dia merasa sesuatu yang dia harus bergerak. Tetap saja dia menjelek-jelekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lompat lagi si anjing tadi dan diterkam orang tadi, selesai. Artinya binatang ini tahu bagaimana membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seekor rusa betina, sahabat-sahabat ketika berburu mendapatkan rusa tersebut. Ketika di dekat Rasul, rusa tadi memberikan isyarat. Dia ini punya anak-anak yang ingin dia susu. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang punya rusa ini? Si fulan, izinkan dia menyusui anaknya. Nanti dia akan kembali lagi. Benar, dia pergi. Selesai dia menyusui anaknya, dia kembali. Kemudian sahabat tadi mengatakan, sudah ya Rasulullah, saya relakan untuk dia kembali kepada anak-anaknya. Batu di kota Mekah, itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ada seorang sahabat memelihara unta. Untanya ini hampir tidak ada lagi yang berani mendekat, seperti unta yang sudah gila, di pojokan tembok begitu. Kemudian didekati oleh Rasul, dicium kaki Rasulullah sambil dia meneteskan air mata. Rasul bertanya sallallahu alaihi wasallam, siapa pemilik unta ini? Si fulan. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya, jangan bebani dia yang kelewatan sekedar dengan pekerjaannya. Engkau telah membebaninya di luar kebiasaan binatang yang lain. Jadi binatang tahu, bukan hanya binatang, batang kurma yang ketika Rasulullah awal datang ke Madinah berkhutbah, belum ada mimbar. Dan kalau berkhutbah di atas mimbar tersebut, di atas batang kurma tersebut, suatu saat ketika dibuatkan mimbar, terdengar tangisan, seperti tangisan anak kecil. Dan itu ada di Raudhah.
Kemudian Rasul turun dan memeluk, tangisan tadi hilang. Kemudian Rasul menjanjikan akan jadi pohon di surga kelak. Batang kurma, binatang, punya perasaan. Sebab banyak manusia sekarang ini otaknya sakit, hatinya sakit. Coba. Kalau di zaman Nabi Nuh, kapal dibuat besar. Ya. Diajak manusia naik, tidak mau naik. Anaknya pun tidak mau ikut juga. Tapi binatang diajak satu persatu naik ke kapal tersebut. Sungguh hati yang sehat jauh lebih bagus daripada otak yang sakit. Tapi sungguh beruntung mereka-mereka yang punya otak yang sehat dan hati yang sehat. Hati yang sehat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kaum munafikun itu menampilkan sesuatu yang indah semuanya, tapi hatinya sakit. Kalau hati itu sehat, tubuh pun akan sehat semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang sehat, hati yang penuh cinta dan mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong seperti yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabir, ra'aitu ikhwani, ketika ziarah ke kuburan Baqi. Mudah-mudahan kita semua adalah ikhwan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh yakin banyak sahabat-sahabat, ya Rasulullah, aku akan mencarimu di padang mahsyar. Rasul mengatakan, cariku di sirat dan cariku di mizan. Kalau mau cari aku di sirat, di mizan, dan kalau mau cari aku di Al-Kautsar. 3 titik tadi Rasul menunggu umatnya untuk memberikan syafaatnya, dan itu adalah syafaatul uzma. Para anbiya, para rasul angkat tangan semuanya. Manusia yang beriman datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkaulah kakek kami, tolong kami, bantu kami, berikan syafaat kepada anak kami. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Ini kalau para anbiya, para rasul, semua mengatakan nafsi, nafsi. Dan datanglah mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul? Ana laha, aku yang akan memberikan syafaat. Sujudlah Rasulullah di hadapan Allah. Inilah yang dikatakan syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa. Allah berfirman, irfa' ra'sak wasal tu'tu, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah, engkau akan, seluruh permintaanmu akan dikabulkan. Disitulah Rasul memberikan syafaatnya. Terus bagaimana Rasul mengenal kita sebagai umatnya di akhir zaman? Kalau sahabat-sahabat beliau tahu, Rasul memberikan isyarat, mudah aku mengenal umatku. Ada kuda-kuda hitam dan ada kuda-kuda yang di sininya ada putih dan di lututnya itu putih, kelihatan. Min atharil wudu. Jadi Rasul melihat umatnya itu seperti kuda hitam dan kuda yang putih di dahinya dan di lututnya, kelihatan jelas, itulah umatku. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selalu menjaga umat Islam, menjayakan umat Islam, meninggikan kalimat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita minal mukhlasin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha waj'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma irfa'anna al-bala الأسقام يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل جنتك النعيم. اللهم إلى جنتك الفردوس الأعلى يا رب العالمين بلا حساب. آمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.